Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Belia Rida Syifa Fauzia, NRP 0131 dari kelompok 6 IPLD. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai tugas 3 kelompok kami, yaitu mengidentifikasi pain points, problem, dan root cause dari user. Saya bersama tim saya, yaitu Apsari Aska, Andana Gibran, Kemas, dan juga Gina Rosa. Background organisasi. Pada penelitian yang kami lakukan, target user kami adalah Ralsa Foodia atau usaha yang bergerak di bidang kuliner, di mana bisnis ini menjual makanan di bidang pastry dengan menu utama yaitu salmon and crude. Usaha ini berdiri pada Juni 2020, didirikan oleh Mbak Rifkah Alsami atau biasa dipanggil dengan Alsa, yang merupakan owner dari Ralsa Foodia. Salmon and crude atau salmon Wellington merupakan hidangan asal dari Prancis, biasa dikenal dengan pastry yang berisi salmon dan creamy spinach filling. Biasa makanan ini banyak ditemukan di buffet, acara pernikahan, atau kafe yang menjual pastry. Dengan adanya musibah COVID-19 ini atau pandemi ini menjadi salah satu faktor berdirinya usaha Ralsa Foodia. Banyak masyarakat yang tidak dapat melakukan aktivitas di luar dan hanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk di rumah. Faktor kedua yaitu belum banyak penjual yang menjual salmon and crude di daerah Jakarta dengan harga terjangkau. Hal tersebut menjadikan peluang untuk Alsa mendirikan usaha di bidang kuliner. Alsa memiliki hobi memasak aneka makanan sehingga menjadikan faktor pendukung dalam usaha Ralsa Foodia. Target pemasaran untuk Ralsa Foodia ini saat ini yaitu penggemar salmon and crude, kerabat, teman, dan juga keluarga. Penjualan salmon and crude ini dipasarkan melalui Instagram. Terdapat 2 ukuran salmon and crude yang dijualkan atau ditawarkan, yaitu pembeli dapat memilih ukuran small untuk ukuran kecil dan large untuk ukuran besar. Rencana ke depan untuk bisnis Ralsa Foodia ini, setiap hasil dari penjualan 1 porsi salmon and crude ini akan dipotong 5.000 untuk disumbangkan melalui donasi online. Di sini saya menjelaskan tentang visi dalam bisnis Ralsa Foodia. Visinya sendiri adalah menjadikan Ralsa Foodia UMKM yang berkualitas, terpercaya, kenal, dan dapat bersaing dengan mengutamakan kepuasan pelanggan. Misinya sendiri adalah memberikan kualitas pelayanan nomor 1 untuk konsumen. Berikutnya menyajikan hidangan yang berkualitas tinggi. Kemudian memastikan layanan diberikan sesuai ekspektasi pelanggan. Yang berikutnya inovasi dalam pengembangan produk saat ini. Berikutnya menyajikan hidangan yang dibuat langsung atau freshly baked. Terakhir menyediakan bahan yang segar dan berkualitas tinggi. Untuk responsibility dari owner sendiri adalah mengembangkan produk dan membuat inovasi baru, seperti dan memantau market trending atau perkembangan pasar, dan menyimpan dan mengolah keuangan, memberikan upah kepada staf. Berikutnya membuat laporan keuangan. Untuk chef sendiri adalah pemesanan dan memastikan ada bahan pemasakan yang lewat saat proses memasak. Kemudian melakukan pengemasan barang dibantu oleh admin. Untuk responsibility admin sendiri adalah melakukan pencatatan daftar pesanan yang masuk. Berikutnya mendata informasi diri customer. Kemudian mengatur hal teknis berkaitan dengan persiapan mengemas barang. Berikutnya berkaitan dengan pengiriman barang. Untuk roles terakhir sendiri tentang responsibility adalah membeli bahan baku apabila stok sudah habis, melakukan pemesanan bahan baku kepada supplier. Berikutnya memastikan bahan baku yang dibeli sudah berkualitas, dan yang terakhir mencatat bahan baku yang perlu dibelanjakan. Selanjutnya yaitu proses bisnis yang dilakukan oleh user. Berikut diagramnya. Pada gambar 1 ini, proses bisnis secara general yang dilakukan yaitu sebagai berikut. Admin dari Ralsa Foodia atau Farhan melakukan pemasaran dan membuka pre-order melalui sosial media Instagram. Selanjutnya, customer melakukan tanya jawab seputar penjualan dan customer melakukan pemesanan. Selanjutnya, Faris sebagai bagian procurement melakukan proses pengadaan bahan dengan supplier bahan. Kemudian dilanjutkan dengan proses memasak oleh owner sendiri yaitu Alsa. Dan juga setelah itu dilakukan pengemasan barang dan dilanjutkan dengan pengiriman barang oleh admin Farhan kepada pelanggan melalui layanan ojek online atau pick up. Lalu barang terkirim. Selanjutnya proses bisnis proses pemesanan. Pada gambar 2 dilakukan proses bisnis pemesanan dalam Ralsa Foodia. Proses yang dilakukan yaitu melakukan pre-order yang dilakukan oleh admin Farhan melalui Instagram Instastory. Selanjutnya pelanggan bertanya mengenai harga dan produk. Kemudian jika pelanggan tidak tertarik dengan produk, pelanggan akan melakukan pembatalan dan pesanan dibatalkan.
Jika iya atau pelanggan tertarik, pelanggan akan memberikan info kepada admin. Kemudian admin memberikan template form pemesanan. Pelanggan mengisi template form pemesanan dan mengirimkan kembali kepada admin. Admin mengecek kelengkapan form pemesanan dan mengecek tarif kirim sesuai alamat yang dituju. Kemudian admin memberikan total harga dan nomor rekening kepada pelanggan. Kemudian pelanggan mentransfer total biaya pemesanan dan mengirimkan bukti pembayaran kepada admin. Admin menerima bukti pembayaran dan juga mengecek rekening apakah pelanggan itu sudah mengirimkan nominal biaya sesuai dengan pesanan yang dipesan. Lalu Farhan atau admin mencatat pesanan dan bukti transfer ke dalam catatan buku pesanan. Lalu pesanan diterima. Selanjutnya itu proses bisnis pengadaan bahan. Pada gambar 3 ini dilakukan proses bisnis pengadaan bahan dalam Ralsa Foodia. Proses yang dilakukan yaitu jika stok bahan habis, staf bidang procurement mencatat bahan yang perlu dibeli, mencatat ke dalam catatan bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya, cari toko e-commerce dan membandingkan harga bahan sesuai dengan kualitas. Ya. Selanjutnya, staf menanyakan persediaan bahan kepada supplier. Apakah bahan itu tuh masih ada atau tidak? Nah, selanjutnya itu supplier mengecek persediaan bahan yang menginformasikan jumlah persediaan bahan yang tersedia kepada staf Ralsa Foodia. Kan misal dibutuhkan 10 salmon. Oh, ternyata ada Pak 10 salmon gitu kan. Nah, supplier itu menginfokan jumlah yang tersedia kepada staf Ralsa Foodia. Kemudian staf menerima informasi mengenai persediaan bahan, dan jika persediaan stok habis, maka staf Ralsa Foodia harus mencari supplier bahan lain di e-commerce. Nah, selanjutnya jika persediaan bahan tersedia itu ada, staf melakukan check out barang yang dibutuhkan dan staf melakukan pembayaran. Jika ada, melakukan check out barang dan melakukan pembayaran oleh staf. Setelah supplier menerima pembayaran, supplier mengirim barang sesuai yang dipesan oleh staf Ralsa Foodia. Nah, selanjutnya Farhan atau admin ini menerima barang dan juga mencatat barang yang sudah datang. Apakah sama jika pesan 10 barang dan datang tuh 10? Sama apa enggak barangnya? Kualitasnya bagus enggak? Itu dicatat lagi. Dan kemudian dicatat di notes untuk barang yang udah datang. Terus habis itu barang diterima. Ya, masuk ke bagian klarifikasi problem. Nah, jadi berdasarkan proses bisnis yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang kita identifikasi dari Ralsa Foodia. Tiap komentar dalam proses flow ini menunjukkan adanya permasalahan. Kemudian bintang merah juga menandakan adanya permasalahan di proses itu. Langsung aja masuk ke bagian proses pemesanan. Jadi, permasalahan yang terdapat dalam proses pemesanan pertama itu ada menginfokan pesanan. Jadi, pesanan ini diterima dari berbagai macam platform gitu, nggak satu jalur gitu. Pesanan itu dapat diterima dari DM Instagram pribadi, DM Instagram bisnis, dan juga dari WhatsApp. Lanjut ke bagian proses mencatat pemesanan dan bukti transfer. Pencatatan pemesanan itu masih dilakukan secara manual menggunakan kertas atau menggunakan notes handphone gitu. Selanjutnya masuk ke permasalahan yang terdapat dalam proses pengadaan bahan. Nah, di sini diidentifikasi beberapa permasalahan juga. Yang pertama itu ada mencatat bahan yang perlu dibelanjakan. Nah, jadi pencatatan bahannya ini tuh masih dilakukan secara manual. Kadang di kertas, kadang di notes handphone. Selanjutnya ke proses mencari toko di e-commerce. Nah, sebenarnya permasalahan ini tuh muncul ketika persediaan stok yang terdapat pada supplier yang udah langganan itu habis. Jadi harus mencari toko lagi gitu. Lanjut ke bagian menerima informasi stok bahan. Nah, jadi di sini permasalahan itu ya menunggu informasi dari supplier gitu. Karena kan kita ngechat supplier dan suppliernya itu nggak langsung bales. Lanjut ke bagian menerima barang. Di sini permasalahan itu menunggu barang datang gitu, waiting. Lanjut ke bagian proses mencatat barang yang sudah datang. Nah, jadi permasalahannya itu di sini proses pencatatannya masih dilakukan secara manual di notes handphone. Penjelasan gitu. lebih detail akan dijabarkan di problem statement dan pain point. Selanjutnya, di sini saya Mas Revaldo, NRP 80 akan menjelaskan mengenai problem statement dan juga user pain points yang ada di proses bisnis Ralsa Foodia. Untuk problem yang pertama yaitu pesanan diterima dari berbagai platform seperti direct message Instagram toko, direct message Instagram pribadi, dan juga WhatsApp. Mana dalam 7 ways kami mengkategorikan permasalahan ini menjadi motion. Dan untuk deskripsinya, jadi setelah poster di post di story Instagram, pelanggan yang tertarik akan bertanya maupun memesan melalui DM Instagram. Namun, biasanya untuk mempromosikan pre-order tersebut, poster juga akan dipromosikan di Instagram pribadi. Sehingga beberapa pelanggan yang melihat story akan memesan melalui akun Instagram pribadi juga. Karena untuk beberapa teman juga yang sudah dikenal juga bisa memesan melalui WhatsApp.
Karena pesanan diterima melalui berbagai platform ini, sehingga perlu dilakukannya penggabungan secara manual. Penggabungan inilah yang memakan banyak pergerakan. Selanjutnya, pesan dicatat secara manual di kertas atau notes di handphone dengan kategori motion dan overprocessing. Jadi saat pesanan diterima, admin akan segera mencatat pesanan secara manual di platform yang tercepat untuk dijangkau. Misalnya itu memakai notes yang ada di HP atau mungkin di kertas. Jadi supaya tidak ada pesanan yang terlewat. Karena kalau misalnya di-keep dulu untuk dimasukkan ke Excel, nanti bisa terlupakan. Setelah kita menulis di notes HP ini, baru nanti dipindahkan ke Excel. Membuka Excel itu memerlukan waktu yang lama dan tidak terlalu nyaman tampilannya karena terlalu kecil. Sedangkan admin tidak membuka laptop setiap saat. Nah, hal ini tuh cukup merepotkan bagi admin karena harus melakukan proses berulang-ulang. Jadi, admin harus memindahkan data yang ada di notes HP ke dalam Excel, yang mana hal ini masuk ke dalam motion dan overprocessing. Selanjutnya ialah bahan baku dicatat secara manual di kertas atau notes handphone yang masuk ke dalam motion dan overprocessing. Jadi salah satu proses bisnis dalam pengadaan bahan adalah mencatat bahan baku yang perlu dibelanjakan. Dalam kasus ini, owner mencatat atau bagian yang melakukan pengadaan melakukan pencatatan secara manual di notes handphone atau kertas. Hal tersebut dilakukan karena menurut user, mencatat di handphone atau kertas merupakan opsi yang tercepat. Kemudian, user akan memindahkannya ke dalam Excel lagi. Hal ini termasuk ke dalam permasalahan karena proses ini dilakukan berulang-ulang dan membuang banyak waktu karena mencatat sebanyak 2 kali pada platform yang berbeda, sehingga masuk ke dalam kategori motion. Dan dibutuhkan juga banyak tenaga yang terbuang untuk melakukan hal ini tanpa menambah nilai atau value kepada pelanggan, sehingga termasuk ke dalam overprocessing. Selanjutnya ialah jika stok bahan baku di toko supplier langganan tidak ada, harus mencari toko yang lain, yang mana ini merupakan defects. Salah satu proses yang ada pada saat pengadaan juga adalah mencari supplier yang tepat untuk dijadikan sebagai penyedia bahannya. Saat ini tuh Rasal Foodia sudah memiliki supplier tetap. Namun tidak menutup kemungkinan stok yang dimiliki oleh supplier tetap ini habis. Nah, ketika stok barang ini habis, user harus mencari lagi supplier lain dan memakan waktu dan merupakan reward, sehingga termasuk ke dalam defects. Problem statement selanjutnya ialah menunggu informasi stok ketersediaan bahan dari supplier yang masuk ke dalam kategori waiting. Setelah kita melakukan research terkait supplier yang menyediakan bahan baku kita harus menunggu terlebih dahulu untuk supplier ini mengecek apakah bahannya tersedia atau tidak. Yang mana teknik ataupun cara yang dilakukan masing-masing toko pun berbeda-beda dan kita harus menyesuaikannya. Dapat toko yang sudah memiliki data stok secara otomatis sehingga tidak perlu mengecek lagi. Tapi juga ada toko yang belum memiliki data stok secara otomatis sehingga harus mengecek secara manual. Nah, waktu kita menunggu pengecekan secara manual inilah yang menyebabkan terjadinya waste waiting. Selanjutnya, menunggu bahan baku atau barang yang dipesan datang yang masuk ke dalam waiting. Nah, proses menunggu ini dapat memakan waktu yang lama, tergantung oleh beberapa faktor. Seperti lokasi supplier, metode pengiriman, waktu yang dibutuhkan oleh supplier, dimulai dari pengemasan hingga ke pengiriman, dan lain-lain. Dan kegiatan menunggu barang yang tiba inilah yang disebut sebagai waste waiting. Selanjutnya ialah mencatat bahan baku atau barang pesanan yang sudah datang di notes atau handphone ataupun kertas yang masuk ke dalam motion dan juga overprocessing. Nah, proses pencatatan ini dilakukan secara manual dengan menggunakan notes yang dirasa merupakan platform tercepat. Setelah melakukan update di notes HP, baru nanti user memindahkan catatannya ke dalam Excel. Dan hal ini tentunya menjadi permasalahan karena membutuhkan kegiatan yang berulang-ulang sehingga menyebabkan waste motion. Dan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang ini memakan waktu tenaga yang banyak dan tidak menambahkan value bagi customer sehingga menjadi overprocessing. Selanjutnya ialah permasalahan yang menurut kami perlu dibahas lebih lanjut pada proses bisnis Rasal Foodia ini, dimana permasalahan ini memang belum ada di dalam proses bisnisnya. Jadi yang pertama itu belum adanya pencatatan arus keuangan atau cash flow. Nah, saat ini itu Rasal Foodia belum punya pencatatan untuk cash flow atau arus keuangannya. Pengeluaran dan pendapatan keuangan saat ini hanya dapat dilihat dari catatan daftar harga bahan baku dan daftar pesanan dari pelanggan. Namun user tidak dapat melihat keuangan secara keseluruhan karena catatan ini tidak terintegrasi di dalam satu platform. Hal ini menyebabkan user tidak dapat memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang didapatkan selama ini.
Selanjutnya ialah belum adanya pencatatan inventory. Saat ini, Ralsa Foodie juga belum punya pencatatan inventory. Pencatatan inventory yang dimaksud adalah pencatatan mengenai jumlah stok bahan. Sehingga untuk menentukan waktu untuk membeli suatu bahan agar produk dapat tetap memenuhi demand, tidak dapat diketahui. Selama ini, waktu pembelian dan jumlah pembelian bahan random. Permasalahan yang dapat timbul adalah bagaimana jika bahan yang dibeli terlalu banyak, sehingga menumpuk atau menimbulkan waste inventory. Kemudian, karena tidak ada pencatatan, akan sulit melakukan kontrol bahan. Contohnya, apakah masih ada yang dapat digunakan atau sudah melewati masa kadaluarsa. Selanjutnya ialah permasalahan yang menurut kami merupakan puncak atau inti dari permasalahan yang ada di proses bisnis Ralsa Foodie, yang mana permasalahan ini akan kami angkat pada root cause analysis. Jadi yaitu permasalahannya income atau pemasukan yang sedikit. Hingga saat ini, Ralsa Foodie masih memiliki income atau pemasukan yang sedikit, di mana hal ini dirasa terjadi karena beberapa faktor, seperti pembelian sedikit, serta pembukaan order yang jarang dilakukan. Pre-order sendiri jarang dilakukan karena untuk membuat satu batch pre-order membutuhkan waktu yang lama. Waktu yang lama ini terjadi karena banyak kegiatan yang dilakukan secara manual. Dan untuk pembelian sedikit, hal ini disebabkan karena kurangnya marketing untuk pemasaran. Kurangnya marketing ini disebabkan oleh tidak adanya waktu yang cukup untuk melakukan pemasaran, karena semua waktu yang ada telah dialokasikan kepada proses pre-order itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebab Ralsa Foodie masih memiliki income yang sedikit ialah proses pencatatan yang masih dilakukan secara manual dan memakan waktu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang root cause analysis. Berdasarkan problem statement sebelumnya, kami mengambil satu permasalahan dan kemudian dicari root cause-nya. Permasalahan yang dikaji adalah permasalahan mengenai jumlah pemasukan atau income yang sedikit. Menurut user, jumlah income yang sedikit mungkin disebabkan oleh dua hal, yaitu jarang membuka pre-order dan juga pembeli yang relatif sedikit. Nah, berdasarkan dua kemungkinan tersebut, kami membuat YY diagramnya dan menghasilkan dua branch. Untuk branch pertama, yaitu jarang buka pre-order. Mengapa jarang buka pre-order? Karena untuk setiap pre-order membutuhkan waktu yang lama pada prosesnya. Mengapa setiap pre-order membutuhkan waktu yang lama? Karena banyak proses yang dilakukan secara manual, terutama pencatatan, sehingga menjadi tidak terorganisir. Nah, mengapa tidak terorganisir? Karena mencatatnya di berbagai platform, yaitu Notes HP, Excel, dan juga kertas, sehingga tidak terintegrasi dengan baik. Mengapa mencatatnya di berbagai platform? Karena user ingin mencari platform yang tercepat untuk dijangkau. Nah, mengapa user mencari platform yang tercepat? Untuk memastikan agar pencatatan tidak ada yang terlewat. Untuk branch kedua, yaitu pembeli sedikit. Mengapa pembeli sedikit? Karena pemasarannya kurang. Mengapa pemasarannya kurang? Karena waktu yang dilakukan untuk pemasaran kurang. Nah, mengapa waktu untuk pemasaran kurang? Karena waktu telah dialokasikan ke proses yang lain. Mengapa waktu dialokasikan ke proses yang lain? Karena proses lain lebih prioritas dan waktu yang dialokasikan berdasarkan prioritas. Untuk penjelasan dari branch pertama, yaitu jarang buka pre-order. Salah satu alasan pemasukan dalam bisnis Ralsa Foodie ini relatif sedikit adalah karena jarang membuka pre-order. Nah, pembeli akan memesan dan membayar terlebih dahulu, dan pemesanan akan diproses dan dikirim dalam beberapa hari ke depan. Selanjutnya, mengapa Ralsa Foodie jarang membuka pre-order? Karena untuk setiap pre-order membutuhkan waktu yang lama pada prosesnya. Misalnya, Ralsa Foodie membuka PO seminggu sekali, namun juga sempat membuka PO 2 minggu sekali. Nah, dalam setiap PO dibutuhkan banyak waktu dalam setiap prosesnya, misalkan seperti pencatatan, pemesanan bahan, dan lain-lain, dan proses tersebut dilakukan secara repetitif. Mengapa setiap pre-order membutuhkan waktu yang lama? Karena proses pencatatan dilakukan secara manual dan menyebabkan menjadi tidak terorganisir. Setiap pre-order, banyak proses yang masih dilakukan secara manual. Misalnya seperti pencatatan pesanan dan juga pencatatan bahan baku yang ingin dibeli. Pencatatan pesanan dan pencatatan bahan baku biasanya dicatat di kertas ataupun di notes handphone. Hal tersebut menghabiskan banyak waktu. Pencatatan secara manual menyebabkan data tidak terorganisir dengan baik. Karena kertas yang digunakan untuk mencatat bisa saja tersebar dan bahkan hilang. Mengapa pencatatan dilakukan secara manual dan menjadi tidak terorganisir? Alasannya adalah karena pencatatan dilakukan di berbagai platform. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa pencatatan dilakukan di kertas dan juga notes handphone. Namun tidak berhenti di situ, data akan dipindahkan ke Excel.
Dapat disimpulkan, pencatatan dilakukan di berbagai platform seperti itu menyebabkan data tidak terintegrasi dengan baik. Nah, mengapa pencatatan dilakukan di berbagai platform? Karena untuk mencari platform yang tercepat untuk dijangkau. Saat customer mengirim format order dan telah membayar, pesanan akan segera dicatat di platform yang tercepat untuk dijangkau. Misalnya, saat admin sedang membuka laptop, maka pesanan akan langsung dicatat di Excel. Namun, jika admin sedang tidak membuka laptop, pesanan akan dicatat di notes HP maupun di kertas. Admin Ralsa Foodia ini merasa jika pencatatan di Excel melalui HP agak sulit karena tampilannya kecil dan membutuhkan waktu yang lama. Mengapa admin Ralsa Foodia ini mencari platform yang cepat untuk dijangkau? Alasannya untuk memastikan tidak ada pencatatan yang terlewat. Nah, pesanan dari Ralsa Foodia ini berasal dari berbagai platform, yaitu Instagram toko, Instagram pribadi, maupun WhatsApp, sehingga pesanan yang masuk harus langsung dicatat supaya tidak ada yang terlewat. Karena terdapat kemungkinan admin akan lupa akan pesanan tersebut jika tidak langsung mencatatnya. Untuk branch kedua, itu pembeli sedikit. Ralsa Foodia sendiri merupakan usaha di bidang kuliner yang masih terbilang baru. Pembelinya pun kebanyakan masih dari teman dan kerabat dekat. Untuk proses pembuatan produknya pun masih dilakukan oleh satu orang, sehingga belum bisa menyediakan banyak porsi sekaligus dalam satu kali pre-order. Faktor terbesar sedikitnya pembeli adalah pemasaran yang kurang. Hingga saat ini, untuk pemasaran masih dilakukan melalui post Instastory di Instagram toko. Terkadang mereka meminta bantuan teman atau kerabat dekat untuk post Instastory di Instagram mereka juga supaya pemasarannya menjadi lebih luas. Ralsa Foodia ini berencana untuk melakukan endorse ke influencer, namun sampai sekarang masih belum terlaksana. Nah, mengapa pemasaran produk dinilai kurang? Kurangnya waktu menjadi salah satu penyebab utamanya. Seperti yang telah disebutkan di atas, Ralsa Foodia ini masih kurang dalam melakukan pemasaran terhadap produknya ke masyarakat. Kurangnya pemasaran ini disebabkan karena tidak adanya waktu luang yang dapat dialokasikan untuk mengencarkan kegiatan pemasaran produk. Waktu yang kurang untuk melakukan pemasaran ini disebabkan karena waktu yang dimiliki telah dialokasikan ke proses yang lain pada proses bisnis Ralsa Foodia, di mana proses ini merupakan pembukaan pre-order, pengadaan barang, hingga pembuatan produk. Mengapa waktu dialokasikan ke proses lain? Karena proses lain menjadi prioritas dan waktu akan dialokasikan berdasarkan prioritas. Pemilik Ralsa Foodia merasa bahwa masih ada proses bisnis lain selain pemasaran yang menjadi prioritas yang lebih tinggi. Penentuan prioritas ini ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti value yang didapatkan apabila melaksanakan suatu proses bisnis tersebut, ketersediaan resource, dan lain-lain. Ya, selanjutnya masuk ke bagian kompleksitas masalah. Dari segi biaya, permasalahan di Ralsa Foodia ini memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi. Karena permasalahan biaya ini merupakan puncak permasalahan dari masalah-masalah yang ada. Puncaknya itu adalah pemasukan atau income yang sedikit. Permasalahan dari segi biaya juga dapat dilihat ketika melakukan pengadaan barang. Dan kemungkinan bahan baku yang terdapat pada supplier itu berada di lokasi yang cukup jauh, sehingga memerlukan biaya tambahan untuk pengiriman. Menurut kami, permasalahan-permasalahan yang kecil ini juga dapat berdampak besar bagi keberlangsungan bisnis Ralsa Foodia. Selanjutnya, dari segi waktu, banyak sekali waktu yang terbuang sia-sia karena suatu proses yang masih dilakukan secara manual, yaitu proses pencatatan. Setelah dilakukan proses secara manual, user akan mengintegrasikan data atau bersatu ke dalam Excel. Hal itu tentunya tidak efektif dan tidak efisien dari segi waktu, karena sebenarnya waktu yang terbuang itu bisa dilakukan untuk mengerjakan proses lain. Selain itu, hal ini juga berpengaruh pada frekuensi dibukanya pre-order, karena pre-order ini seharusnya dapat dibuka lebih cepat, menjadi tertunda karena proses pencatatan pada batch sebelumnya itu belum selesai. Lanjut dari segi resource atau sumber daya, permasalahan yang terdapat dalam Ralsa Foodia ini juga bisa dinilai cukup kompleks karena salah satunya adalah pembagian tugas dan tanggung jawabnya ini masih belum memadai, karena di sini belum ada staff yang khusus bertanggung jawab dalam menangani marketing atau pemasaran. Padahal marketing ini salah satu poin penting dalam memasarkan produk, karena pasar ini harus sadar akan eksistensi Ralsa Foodia, karena kalau tidak, penjualan tidak akan meningkat dan stay di situ-situ aja. Semakin banyak penjualan, maka akan berpengaruh juga pada pemasukan dan keuntungan yang didapat oleh Ralsa Foodia. Kemudian fungsi finansial di sini juga masih belum terlaksana dengan baik, karena belum ada laporan keuangan dan laba rugi untuk mengevaluasi usaha bisnis Ralsa Foodia ini. Selanjutnya, ini ada bukti wawancara yang dilakukan oleh kami dengan user. Jadi wawancara ini dilakukan via Zoom selama 2,5 jam. Dan ada bukti dokumentasi foto di akhir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan kata.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.